Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Fathul Qorib, masih halaman 20. Yang depannya wa izalatun najasati. Depannya wa izalatun najasati. Alinea kedua. Ya, masih tentang wa faraidul husli. Faraidul husli, fardunya mandi atau yang rukun mandi. Rukun mandi yang kedua wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Fardunya mandi yang kedua yaitu menghilangkan najis. In kanat ala badanihi, jika najis itu ada pada tubuhnya. In kanat ala badanihi, jika najis itu ada pada tubuhnya. Tubuhnya siapa? Yaitu al-muhtasili, orang yang mandi. Al-muhtasili, orang yang mandi. Badanil muhtasili, badanihi maksudnya badanil muhtasili, jika najis itu ada pada tubuhnya orang yang mandi. Haza ini adalah pendapat. Apa-apa maksudnya pendapat. Rajjahahur rafi'iyyu, yang diunggulkan, yang dirojihkan adalah yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Wa alaihi, atas pendapat ini, fala yakfi, maka tidak cukup, ghuslatun wahidatun, satu kali basuhan. Fala yakfi, maka tidak cukup, ghuslatun wahidatun, satu kali basuhan. Jadi atas pendapat ini maka tidak cukup ke badan itu satu kali basuhan. Anil hadasi wan najasati, atas hadas dan najis. Jadi yang dihilangkan hadas dan najis, maka najis harus dihilangkan dengan basuhan, hadas harus dihilangkan dengan basuhan, berarti dua kali basuhan. Pertama yang ada najisnya dihilangkan, baru setelah itu nanti kalau najisnya sudah hilang, najis itu di beberapa tertentu saja, bukan semuanya dibasuh lalu semua badan dibasuh, tapi yang ada najisnya itu yang dibasuh lalu dibasuh kembali, menghilangkan hadas. Wa rajjahan Nawawiyu al-iktifa'a, Imam Nawawi mengunggulkan al-iktifa'a, cukup, bi ghuslatin wahidatin, dengan satu basuhan. Imam Nawawi mengunggulkan atau berpendapat. Jadi Imam Nawawi berpendapat atau mengunggulkan pendapat yang menyatakan cukup satu kali basuhan. Anhuma, atas hadas dan najis. Jadi Imam Nawawi membolehkan satu basuhan itu najisnya hilang, hadasnya hilang. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Wa mahalluhu, tempat khilaf perbedaan pendapat. Wa mahalluhu, tempat perbedaan pendapat, ma apa-apa, idza kanatin najasatu, jika najis itu hukmiyatan, adalah hukmiyah. Jika najis itu adalah najis hukmiyah. Najis itu ada yang ainiyah, bendanya kelihatan, ada yang
hukmiyah. Hukmiyah itu bendanya udah nggak kelihatan tapi najis. Contoh hukmiyah adalah misalkan pernah dikencingin, kena najis, kencingnya udah hilang, udah dilap pakai tisu udah hilang, pokoknya udah nggak bau. Tapi ini belum pernah disiram, berarti ini masih najis selama belum pernah disiram. Ya, contohnya karpet, pernah dikencingin, karena karpet itu udah sekian bulan, baunya udah hilang, semuanya udah hilang, tapi udah nggak kelihatan nggak ada najis. Tapi meskipun demikian dia belum pernah dibasuh dengan air yang mengalir, maka karpet itu najisnya hukmiyah, nggak kelihatan, udah nggak kelihatan mana najisnya. Nah itu hukmiyah. Jadi ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Nah perbedaan pendapat itu tempat khilafnya itu adalah jika najis itu adalah hukmiyah. Hukmiyah itu nggak kelihatan najisnya. Amma idza kanatin najasatu. Adapun jika najis itu ainiyah, nampak bendanya, kencing masih basah, ada nya, itu namanya ainiyah. Najisnya masih kelihatan. Wajaba, maka wajib ghuslatani, 2 basuhan, anhuma, untuk menghilangkan keduanya. Jadi perbedaan pendapat itu, yang dikatakan Imam Nawawi boleh 1 basuhan jika najisnya hukmiyah. Tapi kalau najisnya ainiyah masih terlihat, maka Imam Nawawi sama berpendapat harus 2 kali basuhan. Jadi 2 kali basuhan itu basuhan menghilangkan najis dan basuhan menghilangkan hadas, yaitu dengan mandi. Gitu. Jadi 2 kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kemudian menghilangkan najis juga ini salah satu pendapat. Pendapat lain adalah fardunya wudhu itu 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh dan rambut. Udah selesai. Kulit, ya, kulit dan rambut. Ya, misalkan kena najis, mandinya nggak batal karena urusan lain, urusan menghilangkan najis, begitu. Selanjutnya yang ketiga, wa isalul ma'i, dan isol, mendatangkan air, meratakan atau mendatangkan air, ila jami'i sya'ri, kepada seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit, kepada seluruh rambut dan kulit. Jadi air itu harus rata ke seluruh rambut dan kulit, itu semua harus terbasuh dengan air. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah, beberapa naskah, badala jami'i, sebagai pengganti kata jami'i, usuli, kata usuli. Sebagai pengganti kata jami'i adalah usuli, kata usuli. Jadi jami'i ila usuli sya'ri wal basyarati, kepada pokoknya rambut dan kulit. Jadi jami'i diganti dengan usuli dalam sebagian teks naskah. Ya. Wala farqa, tidak ada perbedaan, baina sya'ri ra'si, antara rambut kepala, wa ghairihi, dan selain kepala. Jadi tidak ada perbedaan antara rambut kepala maupun selain rambut kepala, seluruhnya harus terbasuh. Wala, maksudnya wala farqa, wala, dan tidak ada perbedaan, bainal khafifi, antara rambut yang tipis, bainal khafifi, antara yang tipis, minhu, dari rambut, wal kathifi, dan yang tebal.
Jadi tidak ada perbedaan baik rambut itu tipis maupun tebal, harus dibasuh baik tipis maupun tebal. Wasya'ru madfuru, wasya'ru rambut, al madfuru yang dikepang, ya, yang dikepang. Zaman sekarang jarang orang rambutnya dikepang. Zaman dulu banyak. Ada lagu rambut hitam berkepang dua, lagi zaman dulu. Kalau masih ingat, iya. Lagu zaman dulu. Khusus perempuan kan? Baik laki maupun perempuan, kalau baik laki maupun perempuan kalau rambutnya dikepang kemudian terhambat, kepangannya itu harus dilepas. Iya. Tapi laki jarang kepang. Laki jarang dikepang. Iya, maksudnya setiap rambut yang dikepang biasanya perempuan itu harus dilepas ketika mandi. Iya, begitu. Rambut yang dikepang. Illam yasil jika tidak sampai. Illam yasil jika tidak sampai al ma'u air. Illam yasilil ma'u jika air tidak sampai ila batinihi pada dalamnya. Illa bin naqdi kecuali dengan melepas, wajaba maka wajib naqduhu melepas kepangannya. Jadi kalau dikepang kemudian kepangannya itu banyak, itu biasanya air nggak berhasil masuk ke seluruh rambut. Jadi kesimpulannya rambut yang dikepang itu kalau mau dimandi harus dilepas kepangannya, karena ada yang tertindih oleh rambut-rambut lain, ya, menyebabkan tidak sah. Jadi rambut yang dikepang jika mandi wajib harus dilepas kepangannya. Wal muradu yang dikehendaki, yang dimaksud bil basyarati dengan basyarah rambut, ada bil basyarati kulit, yang dimaksud dengan kulit. Wal muradu yang dimaksud bil basyarati dengan kulit, jadi lupa. Zahirul jildi luarnya kulit, yang dimaksud dengan kulit adalah luarnya kulit. Nah, di dalam lubang hidung ada kulit. Nah, itu bukan termasuk karena di dalam, ya. Jadi luarnya kulit. Yang dalamnya kulit itu tidak perlu dibasuh, tidak wajib dibasuh. Jadi basyarah adalah zahirul jildi, luarnya kulit. Yajibu wajib ghuslu ma membasuh apa-apa zoharo yang nampak min simakhai uzunaihi dari lubang dua lubang telinga. Nah, ini telinga nih ada lubangnya, sampai yang nampaknya itu di mana? Nah, yang kelihatan oleh orang itu sampai mana? Nah, itu kulit itu harus dibasuh. Atau kata lain, yang dijangkau dengan jari itu bisa nampak oleh orang, maka telinga nggak boleh asal nyiram, tapi harus air itu sampai ke batasan lubang ini, begitu. Nah, ini di sini ini masih harus dibasuh, ya, karena nampak, ya, begitu. Wamin anfin hidung, dan dari hidung majduhin yang terputus. Hidung yang terputus itu maksudnya ketika peperangan itu hidungnya terkena pedang lalu terputus, maka hidung itu harus dibasuh juga, dibasuh ketika mandi. Wamin syukukil badani. Kalau wamin anfin majzuin itu jarang
jarang terjadi. Wa min syukukil badani, termasuk lipatan-lipatan badan. Jadi badan itu punya lipatan-lipatan, kayak di sini lipatan, ini semua harus terbasuh. Jadi lipatan-lipatan badan itu dalamnya harus terbasuh, maka itu termasuk luar. Jadi ini lipatan badan, ini lipatan badan, ini lipatan badan. Ini kalau begini ini lipatan badan, itu semua harus terbasuh, tidak boleh ketinggalan. Wa yajibu, dan wajib isalul ma'i, mendatangkan air, ilama, kepada apa-apa, tahtal full kulfati minal aklafi, di bawah kuluf dari beberapa kuluf. Ya, kuluf itu adalah kulit kemaluan laki-laki. Gimana? Jadi yang belum disunat. Jadi orang yang belum disunat, nih misalkan pipa nih, misalkan ini pipa ini orang belum ininya belum dipotong nih. Nah bagian sininya nih wajib dibasuh air, dibalik. Kan ini masih bisa, ini kayak karet, bisa di ini. Nah bagian sininya nih, bagian sini, di sini udah jelas wajib, di sini wajib dibasuh air ketika mandi kalau nggak sunat. Maka sunat itu penting dan wajib, karena kalau nggak mandinya repot. Bagian sini harus dibasuh. Nah ini baru ininya kemaluan. Ya, jadi bagian dalamnya ini namanya atas, ini namanya bawah. Nah bagian bawah ini harus dibasuh, lalu disunat, lalu di ini. Nah itu udah enak. Kalau tapi orang yang belum sunat itu ketika mandi wajib, itu bagian itunya harus dibasuh, bagian dalam kulitnya harus dibasuh. Itu namanya kuluf. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati, dan kepada apa-apa yang nampak dari kemaluan wanita, inda qu'udiha, ketika duduknya dia, liqodoi hajatiha, untuk membuang hajatnya. Duduk ketika membuang hajat itu berarti jongkok. Ketika jongkok kemaluan wanita itu kelihatan. Nah yang kelihatan itu wajib dibasuh. Wanita itu ketika berdiri dan ketika jongkok itu beda. Kalau jongkok ada yang dalamnya juga kelihatan. Nah yang dalamnya itu juga wajib dibasuh, yang kelihatan itu. Nah ya begitu. Wa mimma yajibu husluhul masrubatu, dan dari apa-apa yang wajib dibasuh adalah masrubatu. Wa mimma, dan dari apa-apa yajibu yang wajib husluhu, membasuhnya adalah masrubatu, lubang anus ketika jongkok. Lubang anus itu ya pokoknya sekitar lubang anusnya, ya itu wajib dibasuh. Jadi itu baru dapat kalau jongkok. Jadi kalau mandinya diri nggak kena itu, jadi harus jongkok gitu, harus ada jongkoknya. Li'annaha, karena sesungguhnya al-masrubatu tadharu, nampak atau kelihatan, fi qoda'il hajati, ketika waktu buang hajat, fatasiru, maka wajib, fatasiru, maka menjadi, soroyasiru, fatasiru, maka menjadi, min zohiril badani, termasuk luarnya badan. Jadi yang waktu jongkok terlihat itu termasuk luarnya badan. Jadi wajib dibasuh juga. Lubang anus juga, lubangnya itu wajib dibasuh ketika mandi wajib. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.